Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pembelajaran filsafat terkhususkan dengan materi epistemologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu saya sendiri dengan nama Dwita Anggraini, NIM 210210603, dan rekan saya Yanti Novitasari, NIM 210210601. Oke, seperti dengan yang saya sampaikan tadi, Kak, di sini kita akan membahas tentang epistemologi. Dari epistemologi sendiri memiliki arti, yaitu cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi tentang pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan itu sendiri. Nah, untuk epistemologi sendiri memiliki beberapa istilah-istilah, yaitu yang pertama ada logical material, yang kedua ada kriteriologi, yang ketiga ada kritika pengetahuan, yang keempat ada gnoseologia, yang kelima ada filsafat pengetahuan. Nah, dari kelima tersebut itu merupakan istilah-istilah dari epistemologi sendiri. Nah, terjadinya pengetahuan menurut John Hoppers dalam bukunya An Introduction to Philosophical Analysis mengemukakan ada 6 alat untuk memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama adalah pengalaman indera. Pengalaman indera itu didapat dari indera-indera kita, pengalaman yang telah kita dapatkan. Yang kedua ada nalar, yaitu cara kita berpikir untuk bagaimana melakukan sesuatu, penalaran. Yang ketiga ada otoritas. Yang keempat ada intuisi. Intuisi terbentuk pada diri kita sendiri, intuisi dalam melakukan sesuatu, seperti itu. Yang kelima ada wahyu. Yang keenam ada keyakinan dalam menjalankan sesuatu, seperti itu. Selanjutnya ada teori kebenaran. Ada beberapa teori-teori kebenaran, antara lain yaitu ada teori kebenaran saling berhubungan. Yang kedua ada teori kebenaran saling berkesesuaian. Yang ketiga ada teori kebenaran inherensi. 4 teori kebenaran berdasarkan arti. Yang kelima teori kebenaran sintaksis. Yang keenam teori kebenaran non-deskripsi. Yang ketujuh ada teori kebenaran logis yang berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengetahuan. Jenis pengetahuan dapat dilihat menurut pendapat Plato dan Aristoteles. Plato membagi pengetahuan menurut tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik objeknya. Pembagiannya adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan eikasia atau khayalan. 2. Pengetahuan pistis atau substansial. 3. Pengetahuan dianoia atau matematik. 4. Pengetahuan noesis atau filsafat. Dan yang E adalah pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek yang dihadapinya. Hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Cabang filsafat yang membahas pengetahuan disebut epistemologi. Dan epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan validity pengetahuan. Pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok sebagai berikut. 1. Pengetahuan ilmiah mempunyai 5 ciri pokok sebagai berikut. 1. Empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dan prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat adalah verifikatif, yaitu dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Dan yang terakhir adalah
analitis, yaitu pengetahuan ilmiah berusaha membedakan pokok soalnya ke dalam bagian yang berperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Sekian, terima kasih.